Gugatan sederhana merupakan salah satu jawaban bagi para pencari keadilan untuk bagaimana menyelesaikan perkaranya secara cepat. Nah, teman-teman sekalian, saksikan video ini sampai akhir. Saya akan memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat dan mekanisme dalam gugatan sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, ataupun selamat sore teman-teman sekalian dalam kondisi apapun Anda saat ini. Dan pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi di channel Ruang Hukum. Saya akan membahas seputar mengenai gugatan sederhana. Gugatan sederhana merupakan terobosan baru dalam dunia hukum acara Indonesia. Hal ini dapat dilihat ketentuannya dalam Peraturan Mahkamah Agung atau Perma nomor 4 tahun 2019. Di mana Perma ini merupakan perubahan dari Perma nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara dalam penyelesaian gugatan sederhana. Ini merupakan implementasi dari asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan bagi para pencari keadilan dengan tata cara pembuktian secara sederhana. Terbitnya Perma ini merupakan salah satu cara dalam mengurangi volume perkara di Mahkamah Agung. Gugatan sederhana dengan gugatan perdata umum di pengadilan sama-sama berada di dalam naungan atau di dalam ranah hukum perdata. Selain itu, gugatan sederhana dan gugatan perdata umum sama-sama dapat menyelesaikan perselisihan terkait ingkar janji dan perbuatan melawan hukum. Kriteria gugatan sederhana. Nah, teman-teman sekalian, yang menjadi kriteria dalam gugatan sederhana, para pihak tentu harus memenuhi kriteria-kriteria atau syarat-syarat gugatan sederhana sebagai berikut. Yang pertama, masing-masing satu penggugat maupun tergugat yang merupakan subjek hukum, yakni perorangan ataupun badan hukum, dan dapat lebih dari satu orang apabila mempunyai kepentingan hukum yang sama. Yang kedua, penggugat maupun tergugat berada di wilayah hukum yang sama. Yang ketiga, nilai gugatan material paling banyak 500 juta. Yang keempat, jenis perkara adalah ingkar janji atau uang prestasi dan perbuatan melawan hukum atau PMH. Kecuali untuk perkara yang dikecualikan, yakni sengketa atas tanah atau sengketa perkara yang masuk yurisdiksi pengadilan khusus, misalnya pengadilan niaga ataupun pengadilan hubungan industrial. Cara kerja gugatan sederhana. Berkaitan dengan cara kerja gugatan sederhana, yang pertama adalah Anda bisa mendaftar secara pribadi atau dengan kuasa hukum, yang dimana ketika dengan kuasa hukum, pendaftaran bisa dengan e-court, atau ketika secara pribadi, Anda bisa datang ke pengadilan tanpa membuat surat gugatan, hanya dengan mengambil formulir dan mengisi formulir tersebut di pengadilan negeri. Begitupun tergugat tidak diwajibkan untuk membuat jawaban, tetapi cukup mengisi formulir yang disediakan di pengadilan negeri. Yang kedua, penggugat maupun tergugat tidak perlu memikirkan aspek hukum, hanya perlu menyajikan fakta dan bukti-bukti. Yang ketiga, dalam gugatan sederhana ini hanya dipimpin oleh satu hakim atau hakim tunggal. Yang keempat, penyelesaian gugatan sederhana ini paling lama 25 hari kerja. Dan dalam waktu 25 hari kerja tersebut sudah dapat dikeluarkan putusan. Yang kelima, pihak yang tidak puas dengan keputusan hakim tunggal ini dapat mengajukan upaya hukum keberatan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pemeriksaan keberatan terhadap upaya hukum ini maksimal 7 hari setelah majelis ditetapkan. Yang keenam, putusan yang diberikan oleh majelis keberatan tersebut adalah final dan mengikat. Jenis perkara dan tuntutan. Jenis perkara dalam gugatan sederhana ini adalah cedera janji atau uang prestasi dan perbuatan melawan hukum, yang dimana kerugian materialnya paling banyak 500 juta.
Ini dikecualikan untuk perkara tanah dan perkara di lingkup peradilan khusus, seperti peradilan hubungan industrial dan peradilan niaga. Kemudian, tuntutan yang dapat diminta dalam gugatan sederhana ini adalah membayar suatu utang dan atau melakukan suatu perbuatan hukum. Hal-hal lainnya yang diatur dalam gugatan sederhana. Hal-hal lain yang juga diatur dalam gugatan sederhana ini terdapat dalam pasal 13 Perma nomor 4 tahun 2019 tentang gugatan sederhana. Di mana yang pertama adalah dalam hal penggugat tidak hadir dalam persidangan pertama, maka gugatan penggugat tersebut dapat dinyatakan gugur. Yang kedua, dalam hal tergugat tidak hadir dalam persidangan pertama, maka akan dilakukan pemanggilan ulang secara patut. Kemudian dalam hal tergugat tidak hadir pada persidangan kedua, setelah dipanggil secara patut, maka hakim dapat memutuskan perkara secara perstek. Kemudian apabila telah terjadi putusan perstek, maka tergugat dapat melakukan upaya perlawanan dalam tenggang 7 hari setelah pemberitahuan putusan. Kemudian dalam hal tergugat hadir pada sidang pertama dan kemudian sidang berikutnya tidak dapat hadir dengan alasan yang tidak sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara kontradiktor. Terhadap putusan kontradiktor ini, tergugat dapat mengajukan keberatan. Kemudian dalam gugatan sederhana ini, hakim dapat meletakkan sita jaminan kepada tergugat dan atau milik penggugat yang berada di bawah kekuasaan tergugat. Nah, teman-teman sekalian, itulah tadi penjelasan mengenai bagaimana pengertian, bagaimana definisi, dan bagaimana mekanisme dan prosedur dalam proses gugatan sederhana. Semoga ini bisa jadi tambahan pengetahuan hukum teman-teman. Dan bila ada pertanyaan terkait gugatan sederhana, dan hal-hal hukum lainnya, silahkan komentar di bawah. Begitupun jika teman-teman sekalian ingin memberikan masukan kepada channel Ruang Hukum. Terima kasih atas apresiasi dan waktunya untuk menonton video ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri dengan ucapan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.